majalah Galeri memberikan penilaian terhadap buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, dalam video kemarin saya menyatakan bahwa daripada buku saya dibajak, lebih baik saya membagikan isinya untuk rekan-rekan lewat video di Painting Explorer Channel. Nah, sebelum melihat apa isi buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai ini, coba kita lihat resensi buku ini yang diterbitkan majalah Galeri edisi 20. Majalah Galeri adalah majalah yang diterbitkan oleh Galnas atau Galeri Nasional Indonesia, yang kerap juga disingkat dengan GNI. Kalau istilah yang dipakai di majalah ini adalah Media Komunikasi Galeri Nasional Indonesia. Resensi ini sebenarnya sudah lama, karena ini untuk meresensi buku saya cetakan pertama. Ini yang cetakan pertama, sampulnya berwarna abu-abu muda, tahun 2016. Ini cetakan yang kedua, dan ini yang banyak dibajak sebagaimana saya sampaikan pada video kemarin. Nah, yang sampulnya berwarna kuning ini cetakan tahun ini, 2021, atau cetakan ketiga. Baik rekan-rekan Painting Explorer Channel, coba kita lihat isinya bagaimana majalah Galeri ini menulis tentang buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Rekan-rekan, majalah Galeri edisi yang ke-20, majalah Galeri ini adalah Media Komunikasi Galeri Nasional Indonesia, menulis resensi buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Coba kita lihat bagaimana isinya. Rubriknya ada di resensi buku. Data bukunya adalah sebagai berikut. Judul Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Penulis Denny Junaidi. Penerbit Arsif. Tebalnya, ini halaman-halaman depan yang ditulis dengan angka Romawi, ada 14 halaman. Dan halaman utamanya yang ditulis dengan angka Arab ada 358 halaman. Ini pertama kali terbit pada September 2016. Mari kita baca resensi ini, resensi Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Judul resensinya adalah Peta Estetika Terang Benderang. Apa yang dapat diharapkan dari sebuah buku estetika di dalam dunia seni yang sudah sekontemporer ini? Apa yang bisa disumbangkannya di dalam kegaduhan galeri-galeri yang kini telah menggelar karya-karya seni yang seolah tidak lagi mampu dikendalikan oleh kaidah-kaidah baku? Apa artinya bagi gemerlap industri seni yang tidak lagi mengenal batas antara seni murni dan seni pop? Apa kaitannya dengan keriuhan pergulatan seni di tengah heterogenitas masyarakat yang acap kali memicu gesekan fisik? Jangan-jangan dia hanya akan berhenti sebatas diskusi elitis akademi seni di ruang kelas kampus seni terkemuka? Atau lebih tragis lagi, mengasingkan diri sebagai pertapa di rak-rak buku perpustakaan sepi nan sunyi? Di ranah global, tidak banyak pemikir yang mencoba menuliskan konstruksi bangunan estetika. Di antara tidak banyak tersebut adalah Baumgarten. Dia mendudukkan estetika dan logika dalam posisi masing-masing. Juga Kant yang melepaskan keindahan inheren di dalam subjek. Di luar itu, lebih banyak penulis buku estetika yang hanya mengkoleksi pemikiran para tokoh tentang estetika secara parsial tanpa menyusunnya dalam sebuah konstruksi yang sistematis. Pembahasan parsial tersebut seringkali menjadikan buku estetika hanya berhenti pada batas konsep filosofis tanpa bisa digunakan untuk memetakan peristiwa-peristiwa estetis secara nyata. Dalam kondisi seperti itu, Denny Junaidi melalui buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai ini secara berani menawarkan sebuah peta konsep estetika. Peta ini dapat digunakan untuk mengkaji peristiwa-peristiwa estetis nyata yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka konseptual itu diberi nama model estesis. Model estesis ini diadaptasi oleh Denny Junaidi dari model semiosis semiotika Porsian. Dengan menggunakan kerangka konseptual tersebut,
Denny Junaidi menjabarkan bahwa di dalam estesis atau proses estetis melibatkan 3 elemen pokok, yaitu subjek, objek, dan nilai. Masing-masing elemen saling berkaitan secara resiprokal. Denny Junaidi tidak berhenti di kerangka makro tersebut. Di dalam bukunya, dia memetakan masing-masing elemen secara lebih rinci. Subjek estetis dipecah lagi menjadi 2 bagian, yaitu spektator atau penikmat dan kreator atau pencipta. Spektator mengalami pengalaman estetis ketika bertemu dengan objek estetis, dan kreator mengalami pengalaman artistik ketika menciptakan objek estetis. Pengalaman estetis dan pengalaman artistik tersebut di dalam diri subjek menjadi seperangkat konsep yang disebut nilai estetis. Subjek estetis pun tidak terbatas pada individu, namun bisa juga masyarakat. Elemen kedua, objek estetis dijabarkan oleh Denny Junaidi menjadi 2, yaitu objek estetis natural dan objek estetis kultural. Kemudian objek estetis kultural ini dipecah lagi menjadi objek seni dan objek non-seni. Dengan konsep ini, teori estetika yang ditawarkannya menjadi lebih luas. Tidak hanya berkaitan dengan seni, namun juga objek non-seni, bahkan objek natural. Karena realitas memang menunjukkan bahwa pengalaman estetis tidak hanya dipicu oleh objek seni. Objek seni juga tidak selalu berupa benda, namun bisa juga kegiatan atau peristiwa, seperti bahasa. Elemen ketiga adalah nilai estetis. Seperti pada elemen-elemen sebelumnya, elemen ini juga dijabarkan secara lebih rinci. Nilai estetis terbagi menjadi 2, yaitu nilai estetis independen dan nilai estetis dependen. Nilai estetis independen merupakan nilai estetis yang tidak terkait pada nilai-nilai lain. Oleh karenanya bersifat umum dan universal. Adapun nilai estetis dependen adalah nilai estetis yang tergantung pada nilai lain, seperti nilai etis misalnya. Nilai dependen ini tergantung pada pandangan hidup atau worldview subjek estetis. Pada dimensi nilai dependen inilah Denny Junaidi mampu meneropong suatu peristiwa estetis dalam perspektif lebih luas. Misalnya melalui perspektif sosial, ekonomi, politik, kekuasaan, hingga hegemoni yang kini banyak dibahas dalam ranah cultural studies. Kembali ke dunia seni kontemporer yang telah begitu canggih. Dunia seni kontemporer saat ini membutuhkan perangkat analisa canggih pula, sesuai dengan kecanggihan eranya. Konsep-konsep estetis yang dikumpulkan secara parsial tanpa pemetaan yang konstruktif tidak akan mampu menganalisa peristiwa-peristiwa estetis nyata secara gamblang. Sedangkan kerangka teori estetika yang ditawarkan Denny Junaidi melalui bukunya mampu memetakan dunia seni kontemporer tersebut. Bahkan melampauinya dengan memetakan peristiwa estetis dalam ranah kultural secara lebih luas. Dengan pemetaan tersebut, buku ini tidak hanya unggul di antara buku-buku estetika lain yang ditulis dalam bahasa Indonesia, namun juga mampu bersaing dengan kerangka konseptual lain yang ditawarkan para estetikus dari berbagai negara sepanjang sejarah teori estetis lain. Maka tidak mengherankan jika dalam waktu singkat, buku tersebut telah diterima di berbagai perguruan tinggi yang memiliki program studi seni, filsafat, maupun budaya. Beberapa perguruan tinggi yang telah menggunakan buku tersebut antara lain adalah Unima Malang, IKJ Jakarta, UNJ Jakarta, UPI Bandung, ITB Bandung, ISI Denpasar, UGM Yogyakarta, UNES Semarang, Trisakti Jakarta, UI Jakarta, Stikom Surabaya, UNY Yogyakarta, UNG Gorontalo, UNP Padang, Unsiah Aceh, ISI Yogyakarta, dan lain-lain. Pernyataan dalam tulisan tadi bahwa beberapa perguruan tinggi menggunakan buku tersebut tidak selalu berarti masuk di dalam kurikulum resmi.
Tetapi tulisan itu ditulis berdasarkan data banyak dosen dari berbagai perguruan tinggi membeli buku tersebut. Jadi awalnya dulu saya mengabarkan ke teman-teman, baik teman-teman dosen di ISI maupun di kampus lain, bahwa saya menerbitkan buku tersebut. Lalu teman-teman meminta dikirimi buku estetika itu. Bahkan ada beberapa dosen yang mengkonfirmasi mahasiswanya diminta membeli buku itu atau menjadikan buku itu sebagai materi utama. Termasuk mahasiswa diminta mempresentasikan materi buku estetika jalinan subjek, objek, dan nilai. Bahkan ada teman saya yang sedang kuliah S3 di Bandung mengabarkan ke istri saya yang menangani penjualan buku itu bahwa salah seorang profesor yang mengajarnya memberi daftar buku yang wajib dibaca. Nah, salah satunya adalah buku estetika tersebut. Beberapa praktisi seni juga telah menerima buku tersebut sebagai referensi. Denny Junaidi adalah dosen estetika di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, aktif di pewacanaan maupun penciptaan seni. Pemimpin redaksi Journal of Contemporary Indonesian Art terbitan Prodi Seni Murni Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Oh ya rekan-rekan, itu data tahun 2016. Sekarang saya sudah tidak lagi memegang kepengurusan di jurnal tersebut. Aktif di majalah Galeri Media Komunikasi Galeri Nasional Indonesia, pernah menjadi wartawan di majalah Visual Art, dan pernah menjadi pemimpin redaksi Buletin Makna Media Para Perupa. Di bidang penciptaan, telah berulang kali mengikuti pameran seni rupa di Yogyakarta, Jakarta, Petaling Jaya, Singapura, Krabi, Hong Kong, Tokyo, hingga Los Angeles maupun New York. Oke rekan-rekan Painting Explorer Channel, demikian resensi buku yang dikeluarkan majalah Galeri untuk buku estetika jalinan subjek, objek, dan nilai. Bagaimana isinya? Saya akan mencoba mengupasnya. Tentu tidak bisa dalam satu video, akan sangat panjang. Maka saya akan mencoba membuat petikan-petikannya. Oke rekan-rekan Painting Explorer Channel, terima kasih banyak sudah mengikuti video ini sampai akhir. Dan sangat-sangat terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah mensupport Painting Explorer Channel. Sungguh saya sangat bersyukur teman-teman sudah subscribe, like, share, komen, bahkan sudah memencet bel notifikasi. Mohon maaf jika ada video saya yang mengecewakan. Sekali lagi terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.